Terima kasih yang mulia, saudara ahli Pak Dr. Khairul Huda ya. Mic-nya yang satu lagi Pak, itu untuk merekam ayat. Boleh, dua-dua juga. Dilanjutkan, waktu akan saya skos, ini salah satu data saya di perusahaan ini akan saya skos pada waktu jam menunjukkan 17.00. Untuk saudara kami Baik ya. Pak Dr. Khairul Huda ya, saya panggil ahli. Apakah ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli pidana di persidangan perkara tipikor? Sering ya. Apakah ahli sudah membaca dakwaan dari perkara ini? Iya, sudah. Yang mulia, karena ahli sudah membaca dakwaan, apakah nanti kami memberikan ilustrasi perkara atau sebagaimana dakwaan? Langsung saja, sesuai dakwaan. Sudah mengerti dakwaannya, baik. Mohon pendapat ahli tentang rumusan delik unsur-unsur pemberi suap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Izin yang mulia menjelaskan. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A ini dikenal dengan suap aktif, ya, aktif pemberi atau sering disebut dengan pemberian suap. Bagian itu delik yang pokok di sini adalah adanya pemberian sesuatu ya, apakah sebenarnya dia barang, uang ataupun juga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberikan untuk membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan jabatan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa pemberian suap itu dimaksudkan agar si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu singkatnya adalah menggunakan kewenangannya. Maka suapnya ini atau pemberian ini dilakukan sebelum si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kewenangannya. Berbeda dengan pasal 5 ayat 1 huruf B. Kalau pasal 5 ayat 1 huruf B karena artinya si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sudah melakukan penyalahgunaan kewenangan lalu sebagai imbalannya diberikan suap. Kalau pasal 5 ayat 1 huruf A dia memberikan sesuatu, memberikan hadiah, memberikan janji, memberikan barang, uang dan seterusnya supaya si pegawai negeri ini atau si penyelenggara negara ini melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya itu atau singkatnya menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan si pemberi suap. Inilah inti pokok yang dilarang dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Baik. Mohon pendapat ahli tentang teori ajaran kausalitas dalam suatu delik perkara suap yang berpasangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 12 huruf A. Iya, ini ajaran kausalitas itu kan biasanya digunakan di dalam menentukan adanya hubungan sebab akibat di dalam delik material. Jadi kalau ada delik material, delik yang melarang timbulnya akibat tertentu, maka apa yang menjadi sebab itu ditentukan oleh ajaran kausalitas. Nah, sementara tindak pidana sebagaimana pasal 5 ayat 1 huruf A ini bukan delik material, delik formil. Jadi sebenarnya tidak terlalu relevan mengkaitkannya dengan ajaran kausalitas. Namun demikian, karena tadi saya katakan pemberian ini untuk membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau menyalahgunakan kewenangan, maka sebenarnya yang harus dipastikan adalah benarkah si pegawai negeri atau penyelenggara negara ini mempunyai kewenangan tertentu yang kalau kewenangan tertentu tersebut disalahgunakan sesuai dengan kepentingan si pemberi suap. Jadi konteks kausalitasnya dalam kerangka itu. Jadi bagaimana kalau misalnya dia tidak punya
sebagaimana dimaksud dari pasal 5 ayat 1A. Karena apa artinya pemberian itu kalau tidak kemudian bisa membuat atau berbuat atau tidak berbuat yang sesuai dengan kepentingan si pemberi. Oleh karena itu, dalam undang-undang korupsi disediakan pasal di mana si penerima suap itu tidak punya wewenang tertentu, hanya menurut pikiran si pemberi saja seolah-olah ini ada kewenangannya. Nilai pasal 11 Undang-Undang tidak pidana korupsi untuk penerimanya dan pasal 13 untuk pemberinya. Jadi kausalitas di sini hubungannya adalah bahwa untuk bisa dikatakan tindak pidana pemberian suap sebagaimana di maksud pasal 5 ayat 1 huruf A adalah bahwa si penerima yaitu pegawai negara penyelenggara negara itu mempunyai kewenangan tertentu yang kewenangan itu dia lakukan dapat diwujudkan dengan perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajiban. Kalau itu dilakukan maka sesuai dengan kepentingan si pemberi. Dalam konteks ini kausalitasnya saya kira itu. Nah, selanjutnya kasus posisi dalam dakwaan perkara ini ya. Seorang oknum lah, katakan oknum penyidik KPK bersama rekannya pengacara bertemu dengan seseorang narapidana di lapas Sukamiskin, gitu kan? Nah kemudian temannya tadi mengenalkan sesama napi ya di lapas Sukamiskin. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan terkait sebuah informasi penyelidikan dan adanya informasi proyek-proyek di salah satu kota ya, yang dikaitkan dengan wali kota. Sementara informasi tersebut bersumber dari berita di internet atau di Google gitu. Nah, temannya narapidana tadi mengatakan bahwa dia kenal dengan wali kota itu. Kemudian oknum penyidik KPK tadi menyampaikan kalau mau dibantu silahkan temui di Jakarta. Nah, muncullah di situ ada mereka akan meminta fee ya sebesar 1,5 miliar, 3 miliar kan begitu. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait kasus posisi tersebut? Apakah dalam pertemuan ya antara oknum penyidik KPK dengan rekannya pengacara dan narapidana tadi di lapas Sukamiskin yang membicarakan terkait adanya informasi itu, ada terdapat mens rea dalam pertemuan tersebut? Mohon ahli jelaskan. Saya kira konteksnya bukan mens rea, konteksnya soal masih berkenaan dengan bagian inti atau unsur dari tindak pidana suap itu dulu. Dan gitu. Saya katakan tadi kalau memang yang didakwakan atau dipersangkakan kepada yang bersangkutan yang dikualifikasi sebagai pemberi suap, katakanlah itu pasal 5 ayat 1 A, maka yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. Itu dulu yang harus kemudian konteksnya diletakkan, bahwa pemberian itu dengan maksud supaya si penerima melakukan sesuatu yang ada di dalam kewenangannya, yang ada dalam jabatannya itu. Tapi memang ada pertemuan, memang ada kesepakatan misalnya begitu ya. Tetapi apakah ada kewenangan dari yang membuat kesepakatan itu? Ada kualitas tertentu enggak sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan tertentu, yang dalam jabatan itu ada kewajiban tertentu yang dia dapat harus dia lakukan, tetapi dengan pemberian itu dia tidak lakukan. Kalau tadi disebut misalnya oknum penyidik misalnya begitu, dia berwenang tidak menyidik satu perkara yang kadang-kadang menyangkut dari si pemberi itu, baru bisa dikonstruksi pasal 5 ayat 1 huruf A. Lalu kenapa? Kalau seandainya sebenarnya yang bersangkutan nggak punya wewenang, bukan penyidik dari perkara itu,
Artinya tidak bisa merubah-rubah hasil penyidikan sesuai dengan kepentingan si pemberi. Ini konteksnya adalah pasal 11 dan pasal 13. Sudah disiapkan dalam undang-undang korupsi. Karena pemberian itu menurut pikiran si pemberi berhubungan dengan jabatan yang bersangkutan, padahal tidak. Jadi ini bukan persoalan mens rea, ini persoalan pemenuhan unsur delik, yaitu terkait dengan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya tersebut. Saya kira itu. Ya. Nah, kemudian ternyata dalam pertemuan atau pembicaraan itu informasinya bukan yang sebenarnya, artinya masih hanya bersumber dari berita-berita yang ada. Gitu. Apakah terdapat unsur penipuan di sini? Boleh jadi, ya. Boleh jadi orang mengaku sebagai petugas tertentu dari instansi tertentu, katakanlah seperti itu, meyakinkan bahwa ada kasus yang sedang dia tangani terkait orang itu, lalu kemudian yang bersangkutan atas hal itu supaya kemudian kasus tidak berpanjang mengambil sejumlah uang, tidak ada dua kemungkinan dari segi hukum. Yang satu, apakah bisa dikonstruksi sebagai satu bentuk penipuan? Yang kedua, apakah bisa dikonstruksi sebagai sebuah pungli pemerasan dalam jabatan? Pasal 12 huruf E Undang-Undang Korupsi. Bisa buat dalam konteks itu. Ya. Jadi kalau ketika dia menggambarkan itu dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, ya itu maksudnya penipuan. Tapi kalau dia menggambarkan itu dengan penyalahgunaan kekuasaannya atau melakukan perbuatan melawan hukum, konteksnya bisa dikatakan sebagai pemerasan dalam jabatan. Ya, tentu bisa dipidana bagi yang memeras dan menipu gitu. Bukan yang memberi kan korban di sini. Korban pemerasan atau korban penipuan. Bisa diletakkan dalam konteks itu. Saya kira itu. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu Wali Kota C didatangi seseorang yang menyampaikan informasi pertemuan di lapas tadi. Dan kepada Wali Kota C, jadi dari tadi pertanyaannya sudah masuk ke pokok persidangan itu. Apakah memang yang mulia perkenankan atau bagaimana itu? Coba dilihat. Dari tadi tanya kami dengar itu sudah sangat menjurus. Ya, coba jangan terlalu mengarahkan, kita memakai ilustrasi yang lebih umum ya, terkait dengan apa yang saudara tuju dan pertanyaan saudara. Ya, jangan terlalu menilai dengan seolah mengambil dari kondisi fakta dari perkara ini. Gitu ya. Oke, ya. Makanya tadi kan kami tanyakan di awal yang mulia, karena ahli sudah membaca dakwaan, maka apakah kami menyampaikan berdasarkan dakwaan atau ilustrasi kan begitu? Ahli boleh membaca dakwaan, boleh membaca BAP, tapi dari formulasi pertanyaan itu tidak boleh mengarahkan menuju ke substansi dari persoalan perkara ini. Kalau begitu tidak benar, tidak langsung tanyakan apa yang tidak boleh tercapai ini masuk dalam soal tidak kan begitu akhirnya. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, baik. Berarti ilustrasi ya mulai ya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan ahli. Nah, kemudian bagaimana pendapat ahli untuk menentukan adanya suatu mens rea dalam pelaku tindak pidana korupsi pemberi suap? Iya, itu yang dia menjelaskan. Konsep mens rea di dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan kesalahan. Kesalahan kalau dilihat dari pengertian itu adalah dapat dicelanya si pelaku, si pembuat, si pemberi suap, karena sebenarnya bisa berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan itu. Makanya tadi saya katakan kalau dia si penerima ini menyalahgunakan kekuasaannya, melakukan satu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan batinnya tidak lagi bebas si pemberi di dalam melakukan perbuatan itu karena daya tekanan itu, maka dalam hukum dia dipandang
tidak dapat berbuat lain, sehingga tidak dapat dikatakan memiliki kesalahan atau mensrea itu. Ya. Nah ini kan harus dilihat case by case, gitu ya. Tidak bisa dijelaskan secara umum. Secara umumnya baik seperti itu saja yang namanya mensrea tadi. Dalam istilah Latinnya mensrea itu bisa diartikan sebagai niat jahat, misalnya gitu. Jadi ketika dia melakukan perbuatan ada niat jahat, ya. Niat jahatnya apa? Yang merubah kasus-kasus yang kemudian sedang ditangani oleh si oknum tersebut atau si penerima tadi. Itu niat jahatnya gitu. Nah, kalau ternyata dia terperdaya, kan begitu. Padahal tidak ada kasus, tidak ada hal yang sedang diproses, misalnya begitu. Ya di sini, ya orang terperdaya, orang tertipu atau orang berada dalam kondisi yang terpaksa, ya ini menunjukkan bahwa dari segi mensreanya bisa dikatakan tidak ada mensrea pada yang bersangkutan. Secara umum seperti itu. Tentu dalam satu peristiwa seperti apa ya tentu harus dinilai tersendiri kan gitu. Saya kan tidak bisa langsung masuk ke dalam kasusnya dalam seperti itu. Tapi secara umum, ketika yang seseorang melakukan perbuatan di luar dari kehendaknya dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terperdaya, maka tidak lantas dicelakkan perbuatan itu terhadap dia. Begitu konteks mensrea yang ditempatkan di dalam perkara suap misalnya dalam hal itu. Ya. Baik, kami lanjutkan ilustrasinya. Kemudian oknum penegak hukum tadi akhirnya bertemu dengan wali kota, katakanlah kota A, gitu ya. Nah dalam pertemuan itu oknum tadi meminta sejumlah uang kepada wali kota, ya kan? Nah karena perasaan ya takutlah begitu, akhirnya diberikan uang tadi. Nah apakah di sini ada unsur mensrea atau meeting of mind antara wali kota dan oknum aparat penegak hukum tadi? Saya jelaskan dalam konteks yang lain. Okay. Dalam konteks inisiatif pemberian di dalam tindak pidana suap, umumnya inisiatif pemberian suap itu berasal dari pemberi suap. Yang gitu ya, berasal dari pemberi suap. Karena memang ada kepentingan si pemberian hendak dimintakan bantuannya dalam tanda kutip kepada si penerima, pada penyelenggara atau negeri itu. Tapi kalau bahasa saudara penasihat hukum tadi diminta sejumlah uang, berarti kan inisiatifnya bukan dari yang memberi, inisiatifnya dari yang minta, gitu ya. Maka konteksnya bisa dua tadi, bisa ini adalah kasus penipuan atau ini adalah kasus pemerasan dalam jabatan, dan gitu. Karena suap itu inisiatifnya berasal dari si pemberi, gitu ya. Saya kira itu. Baik. Nah, kemudian dalam proses pembuktian suatu tindak pidana korupsi pemberi suap, apakah seluruh unsur harus terpenuhi? Tentu. Oke. Harus terpenuhi. Harus keseluruhan, gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana pendapat ahli kesempurnaan suatu tindak pidana korupsi pemberian suap itu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya? Ya, pertanggungjawaban pidana itu kan suatu penilaian tentang keadaan seseorang ketika melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana. Jadi sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pertama-tama karena dia sudah melakukan tindak pidana, gitu. Kalau tindak pidananya suap adalah telah melakukan seluruh unsur-unsur yang dari satu tindak pidana suap, kan gitu. Tadi kan problem utamanya pertama, apakah si penerima ini, si pegawai negeri atau penyelenggara negara ini mempunyai suatu kewenangan tertentu, mempunyai suatu kekuasaan tertentu yang sesuai dengan kepentingan si pemberi. Di sini ada problem berkenaan dengan pembunuhan unsur itu tadi saya katakan itu. Tapi kalaupun itu unsur
maka ada problem kedua, yaitu berkenaan dengan mens rea, dengan kesalahan. Jadi actus reus, ya, criminal act dan mens rea, fault, scope, inilah yang menyebabkan orang bisa dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana. Jadi ada actus reus, ada mens rea, ada criminal act, ada criminal liability, ada tindak pidana, ada kesalahan. Kalau dua-duanya terpenuhi, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam hal ini yang harus diupayakan penasihat hukum adalah membuktikan bahwa ini bukan tindak pidana atau setidak-tidaknya tidak ada unsur kesalahan, kan begitu. Yang dibuktikan oleh penuntut umum adalah ini merupakan tindak pidana dan dia dipersalahkan karena perbuatan itu. Saya kira itu masing-masing posisinya saja, tetapi rumusnya sama. Actus reus plus mens rea sama dengan pidana. Tindak pidana ditambah kesalahan sama dengan pidana. Saya kira itu. Baik. Tadi terkait dengan suatu kualifikasi perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apakah dapat diukur hanya berdasarkan asumsi atau informasi terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi dan menyebabkan sebab akibat dari suatu perbuatan itu? Pengadilan ini memeriksa fakta, bukan asumsi. Dan gitu. Surat dakwaan itu adalah dasar pemeriksaan perkara yang kemudian majelis hakim. Yang dibuktikan oleh penuntut umum adalah uraian dalam dakwaan itu. Kalau terbukti namanya menjadi fakta. Jadi yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta itu, bukan asumsi-asumsi. Kalau asumsi kan belum menjadi fakta, masih perkiraan, masih dugaan, gitu ya. Tahun 2023 diperkirakan ada krismon, kan belum fakta, baru asumsi, kan gitu. Jadi yang dibuktikan adalah asumsi. Nanti setelah tahun 2023 ada krisis moneter atau tidak, dibuktikan nanti setelah post factum atau pembuktian itu sifatnya. Gitu. Jadi tidak dimaksudkan sistem peradilan pidana itu memeriksa kebenaran asumsi, tapi kebenaran fakta yang diurai oleh penuntut umum di dalam surat dakwaan itu adalah gambaran tentang faktanya dan dia buktikan nanti dengan alat-alat bukti yang dimiliki. Jadi bukan asumsi, saya kira maksudnya seperti itu. Baik. Bagaimana pendapat ahli tentang menentukan adanya sifat melawan hukum, baik itu formil maupun material dalam suatu tindak pidana korupsi pemberian suap? Iya, melawan hukum itu baru dibuktikan kalau dia menjadi unsur nyata, menjadi bagian inti. Kan gitu. Karena melawan hukum tidak selalu menjadi bagian inti atau menjadi unsur dari tindak pidana. Jadi dalam tindak pidana suap tidak ada kata-kata melawan hukum. Makanya kemudian tidak perlu dibuktikan. Yang dibuktikan adalah unsur. Kalau sudah dipenuhi seluruh unsurnya, maka terbuktilah melawan hukumnya. Begitu. Kecuali dapat dikemukakan adanya alasan pembenar. Begitu. Jadi kalau tidak ada unsur melawan hukumnya, maka yang dikemukakan oleh penuntut umum adalah alasan pembenarannya. Begitu. Jadi kita dibuktikan soal melawan hukum kalau tidak menjadi bagian hukum, bagian inti delik. Lain kalau misalnya penggelapan misalnya, ya, untuk dimiliki secara melawan hukum, baru perdebatan soal melawan hukum formil atau material timbul di situ. Tapi kalau suap tidak ada unsur melawan hukumnya, nggak usah dipersoalkan soal ini melawan hukum formil atau material. Serta yang unsur itu sudah dipenuhi, maka melawan hukumnya, kecuali bahasa hukum mengatakan sebagai alasan pembenaran. Saya kira itu. Baik. Nah, kemudian dalam satu perkara yang sudah diputus dan ingkrah, ya, berkekuatan hukum tetap, kemudian sekian tahun kemudian diperiksa kembali saksi-saksi dan didakwa kembali. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan prinsip nebis in idem? Iya. Double commandi atau nebis in idem itu atau
dalam literatur Eropa sekarang disebut non bis in idem adalah suatu konstruksi dalam hukum pidana bahwa orang tidak dapat dituntut pidana kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan berdasarkan putusan hukuman tetap. Atas perbuatan yang telah diputus itu orang tidak bisa dituntut kembali. Timbul perdebatannya adalah apa perbuatannya, apa yang maksud perbuatan di sini? Perbuatan di sini adalah fake normatif, adalah perbuatan dalam arti hukum. Ada perbuatan hukum yang sudah disidangkan, sudah divonis, dan vonisnya sudah berkekuatan tetap. Atas hal itu dia tidak boleh lagi diadili kembali. Kenapa saya katakan perbuatan hukum? Karena bisa jadi hasilnya merupakan tindak pidana, tidak boleh diadili kembali. Bisa jadi hasilnya mengatakan bebas. Terus sejumlah terdakwa di kanjuruhan ternyata dibebaskan oleh pengadilan. Dia tidak boleh diadili lagi atas perbuatan yang sama itu. Inilah yang dimaksud dengan nebis idem atau non bis idem atau double jeopardy. Dalam literatur Amerika disebut double jeopardy. Baik. Nah, kemudian dalam suatu dakwaan tindak pidana korupsi menerapkan pasal dalam mendakwa sebagai penerima gratifikasi dan pemberi suap. Bagaimana pendapat ahli terkait pasangan pasal ini dalam suatu dakwaan? Ya sebenarnya bertolak-belakang ya. Kalau penerima gratifikasi kan menerima statusnya. Kalau pemberi suap kan pemberi statusnya kan gitu. Jadi sebenarnya atas perbuatan yang sama tidak mungkin bisa dipenuhi dua kualifikasi itu. Ya, orang tidak mungkin dalam posisi yang sama sebagai pemberi suap tapi juga sekaligus sebagai penerima suap atas perbuatan yang sama. Saya kira saya belum pernah menemukan kasus di mana orang atas perbuatan yang sama diposisikan sebagai pemberi sekaligus sebagai penerima. Pasti salah satu dan posisinya secara hukum bertolak belakang. Saya kira. Baik. Terkait dengan teori pembuktian, dalam suatu perkara yang sudah diputus ingkrah, barang bukti melekat dan sudah menjadi vonis bagi terdakwanya. Kemudian muncul dakwaan dalam perkara yang berbeda dengan materi yang sama. Bagaimana pendapat ahli terkait barang bukti ini? Ya bisa saja tergantung amar putusannya. Kalau amar putusan menyatakan barang bukti ini tetap dalam berkas karena akan digunakan dalam perkara lain, ya boleh-boleh saja. Karena tidak masalah sebenarnya barang bukti itu digunakan untuk beberapa kasus yang berbeda. Kan gitu. Tapi ini tidak. Dalam perkara ini melekat dia, disita oleh negara atau dirampas oleh negara begitu. Ya itu tadi, kalau sudah dirampas kan statusnya barang rampasan, bukan lagi barang bukti kan gitu. Makanya yang tadi saya katakan tergantung amarnya. Kalau amarnya menyatakan bahwa barang bukti ini tetap dalam berkas karena akan digunakan pembuktian dalam perkara lain, ya tentu bisa digunakan pembuktian dalam perkara lain. Kalau tidak, kalau sudah dirampas statusnya menjadi barang rampasan. Kan begitu. tidak bisa digunakan dalam perkara lain. Ya tergantung barang apa itu yang dimaksud. Tidak bisa digeneralisasi juga. Barang apa yang dimaksud? Karena dirampas bisa jadi untuk dimusnahkan. Dan kalau sudah dimusnahkan bagaimana bisa untuk membuktikan? Baik. Nah, sekarang terkait dengan gratifikasi pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor. Mohon ahli jelaskan tentang rumusan delik unsur-unsur dalam pasal ini. Berbeda dengan suap, gratifikasi hanya mengancam pidana pada penerima gratifikasi. Menerima gratifikasi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara. Ya, yang menerima gratifikasi, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Dia dipandang sebagai suap kalau itu berhubungan dengan jabatannya. Jadi bukan suap ini, dipandang sebagai suap. Ini
dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Berbeda dengan suap. Kalau suap itu begitu diterima dia melawan hukum, kan gitu. Bahkan menerima janji saja sudah melawan hukum, sudah merupakan delik. Tapi gratifikasi begitu diterima tidak lantas melawan hukum. Dia baru melawan hukum kalau setelah 30 hari tidak dilaporkan ke instansi yang berwenang. Jadi problematik dari gratifikasi itu adalah pada laporan yang tidak benar dari gratifikasi tersebut. Misalnya dia tidak melaporkan, berarti dia tidak menyampaikan laporan itu secara benar. Itu melawan hukumnya di sana. Nah, makanya ditentukan nanti oleh instansi tersebut, oleh KPK dalam hal ini, apakah itu boleh diterima atau dirampas untuk negara. Artinya tidak selalu menjadi suap, kan? Tidak selalu menjadi delik. Bisa saja dinyatakan diterima. Pak Jokowi banyak sekali menerima gratifikasi dan melaporkan kepada KPK. Ada sebagian yang boleh diterima. Maka bukan suap, kan gitu, bukan delik. Jadi dia menjadi delik kalau tidak dilaporkan. Kalau diterima, dilaporkan, sekalipun itu dipandang sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan apa hubungan dengan jabatannya, itu tidak dilakukan oleh negara, dia tidak kena pidana. Ini yang membedakan gratifikasi dengan suap. Yang kedua adalah pembedaannya adalah pada tata cara pembuktiannya. Ada jumlah tertentu yang membuktikan adalah si penerima, ada jumlah yang lain yang membuktikan adalah penegak hukum, kan begitu. Tapi dilihat dari inti perbuatannya, perbuatan ini menjadi melawan hukum karena seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi tetapi tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk ditentukan status gratifikasi tersebut apakah boleh diterima atau tidak. Jadi, bagaimana ahli menentukan adanya mens rea dari suatu perbuatan penerimaan gratifikasi? dia tidak melaporkan. Karena dia jahatnya di situ kalau dia tidak melaporkan. Makanya pangkal telaknya adalah laporan. Kalau dia melaporkan walaupun itu gratifikasi yang tidak boleh diterima, tidak dipidana dia, cuma ditentukan bahwa statusnya dalam itu yang tidak dirampas. Jadi pangkal tolak mens rea-nya karena penerima gratifikasi tidak melaporkan gratifikasi tersebut. Apakah dalam suatu tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi didahului dengan pertemuan antara pemberi dan penerima atau ada meeting of mind? Itu teknis saja. Ya, teknis saja bisa nggak bertemu juga bisa dikirim langsung ke rumahnya atau dikirim melalui keluarganya, bisa saja. Itu teknis ya. Yang paling penting ada penerimaan sampai barang itu kepada si pegawai negeri negara. Barulah setelah dia tidak melaporkan, ini baru sebagai gratifikasi, menjadi delik dia. Kalau dia laporkan, bisa jadi boleh dia terima, bisa jadi harus diserahkan kepada negara. Jadi tidak harus dilakukan pertemuan karena tidak ada konteks meeting of mind dalam pemberian gratifikasi. Karena yang dipidana hanya penerima gratifikasi. Kasus Samintan di Jakarta itu dia memberi Eni Saragi, yang dipidana adalah Eni Saragi karena menerima gratifikasi. Sedangkan Samintannya tidak dipidana. Itu menurut ahli saya. Saya kira. Baik. Seorang kepala daerah kemudian bertemu dengan bawahannya. Katakanlah kepala dinas menyampaikan ada informasi dari aparat penegak hukum tentang permasalahan di kabupatennya. Kemudian atas inisiatif kepala dinas tadi ingin membantu wali kota mengumpulkan sejumlah uang dan diberikan kepada wali kota. Bagaimana pendapat ahli? Apakah ini memenuhi atau ada unsur penerimaan gratifikasi di situ? Ya, membantu dalam konteks apa? Membantu untuk memenuhi permintaan dari aparat penegak hukum tadi. Nah, itu adalah pengurunan suap, bukan gratifikasi. Ya, mau jual lalu patungan itu.
tentu konteksnya tidak gratifikasi. Kalau gratifikasi kan untuk yang bersangkutan. Untuk si pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi hukum dia secara pribadi. Kalau dimaksudkan untuk pihak lain, ini kasus bisa kasus siapa itu, Menteri Perikanan dan Kelautan. Edi. Yang memberi bukan. Rohmin Dahuri ini memberikan suap kepada DPR, uangnya dari sejumlah anak buahnya, tidak dikonsumsi sebagai gratifikasi. Ada bisa dilihat urusan Rohmin Dahuri itu kan alihnya saya juga. Oke, baik. Ya. Jadi kami kurang jelas tadi syarat utama tadi selaku penerima gratifikasi tadi apa? Bagaimana pendapat ahli? Ya, dia bernegeri atau penyelenggara negara, dia menerima gratifikasi, menerima pemberian dalam arti luas, tapi dia tidak melaporkan hal itu kepada instansi yang berwenang untuk menentukan statusnya. Macam-macam misalnya, karena dia bernegeri atau penyelenggara negara, dia dapat diskon misalnya. Dia beli tiket pesawat, lalu dapat diskon. Diskon itu harus dilaporkan, karena itu gratifikasi. Kalau dia bukan pegawai negeri, ambil diskon. Kan tidak. Prinsip kan seperti itu. Jadi ini dia akan dilarang. Ya sebenarnya gratifikasi ini kan sedekah kata-kata begitu ya. Tapi dilarang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gitu. Mengapa dilarang? Karena nanti kalau tidak diberi gratifikasi tidak bekerja dengan baik. Begitu motivasi pembentuk undang-undang. Maka tidak boleh kita memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri penyelenggara negara karena nanti dia bekerja mengharapkan imbalan. Dan gitu. Nah, dalam konteks Indonesia ini dilarang dengan undang-undang dianggap sebagai delik. Konteks negara lain tentu berbeda lagi ya. Tetapi di Indonesia ini dilarang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tapi kalau konteks ke saya boleh karena saya bukan pegawai negeri, bukan penyelenggara negara, silakan saja bersedekah sama saya, gitu. Jadi jelas sekali ini konteksnya adalah konteks pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Konteksnya adalah dalam rangka membangun culture birokrasi yang bersih. Maka bukan delik suap ya, tetapi delik dalam rangka untuk membuat tertib. Kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara berteriak dan dikasih lapor untuk ditentukan statusnya. Nah, sifat melawan hukum timbul kalau dia tidak lapor. Begitu. Dalam konteks ilustrasi tadi, apakah kepala daerah tadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Ya, sudah bisa disimpulkan sendirilah. Bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak pidana. Saya sudah menjelaskan secara normatif tadi syarat-syaratnya untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Nanti kalau saya jawab seperti itu, nanti saya jadi hakim. Jadi, yang penting saya sudah menjelaskan normatifnya. Ya. Nanti silakan disimpulkan sendiri. Kan bukan gratifikasi. Iya. Baik, Kamil. Oh, jam 5. Oh. Kalau pertanyaan caranya seperti itu, kenapa pun tidak langsung tanya ke rektor bersalah atau tidak? Iya. Baik ya mulia. Mau diskor atau lanjut? Iya, ini kan sudah ada 5. Iya tuh. Iya. Oh iya udah jam 5. Tapi jam berapa? Masuk itu. Akan kita mulai jam 17.15. 15 menit. Iya. Oh iya. Baik. Baiknya sudah tentu masih untuk kita saudara. Beliau kita sampaikan pertanyaannya ya ada sedikit pakai gaya lah. Oh iya. Iya. Terima kasih yang mulia.
Kami lanjutkan ya Pak Khairul Huda, saudara ahli. Mohon ahli jelaskan tentang prinsip pembuktian terbalik dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor, penerima gratifikasi. Istilah yang tepat sebenarnya adalah kembalikan beban pembuktian. Bukan pembuktian terbalik, tapi kembalikan beban pembuktian. Karena prinsip pembuktian itu adalah siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tetapi di dalam gratifikasi untuk jumlah tertentu tadi sudah saya singgung, itu pembuktiannya dibebankan kepada penerima gratifikasi. Nah, jadi membalikan beban pembuktian yang tadinya beban pembuktian ada pada penuntut umum, ini diserahkan, dibalikkan kepada penerima gratifikasi. Dan itu hanya untuk jumlah nilai gratifikasi tertentu ya. Dalam korupsi sudah ditentukan. Baik. Nah, kemudian dalam satu perkara diperiksa saksi-saksi dan sudah memberikan keterangan dalam BAP dan di persidangan dalam suatu perkara yang terpisah dengan dakwaan juga penerima gratifikasi. Putusan dalam perkara itu terdakwa dibebaskan dari gratifikasi, dakwaan gratifikasi pasal 12B. Kemudian sekian tahun kemudian didakwa kembali adanya penerimaan gratifikasi berdasarkan pasal 12B dengan saksi-saksi dan materi yang sama. Bagaimana pendapat ahli? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Yang sudah ahli jelaskan tadi. Ya. Tadi kami mendengar pendapat ahli tentang alasan penghapus pidana, ya, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bagaimana dikaitkan dengan pasal 48 KUH pidana? Mohon penjelasan ahli. Pasal 48 KUHP berkenaan dengan adanya daya paksa. Daya paksa ini masuk dalam kategori alasan pemaaf. Jadi orang yang melakukan perbuatan karena terpengaruh daya paksa tidak dipidana. Dia tidak dipidana karena dianggap tidak memiliki kesalahan, tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan itu karena di luar kehendaknya karena ada daya paksa tadi. Daya paksa dibagi dua yang masuk dalam alasan pemaaf, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut adalah adanya paksaan yang tidak dapat dihindari. Sedangkan daya paksa relatif adalah adanya paksaan yang tidak mungkin dilawan. Jadi paksaan itu berasal dari luar diri si pelaku sedemikian rupa sehingga menekan kehendak bebasnya, sehingga kemudian dia berbuat di luar dari kehendaknya, hanya menuruti paksaan dari pihak luar tadi. Misalnya orang melakukan perbuatan di bawah todongan pistol, misalnya begitu. Ini artinya dipengaruhi daya paksa, melakukan perbuatan itu karena daya paksa. Dia melakukan perbuatan itu misalnya dia menandatangani sebuah surat yang dia tahu pasti bahwa surat itu isinya tidak benar, tapi karena ditodong pistol dia tangan, dia tidak dianggap sebagai melakukan tidak dapat dipidana karena tidak dipandang tidak memiliki kesalahan karena menandatangani surat itu bukan kehendak dia, tapi kehendak yang memaksa. Inilah yang menyebabkan daya paksa itu masuk dalam kategori alasan pemaaf. Begitu ya. Nah, yang kalau relatifnya seperti apa tadi? Tadi, kalau relatif adalah daya paksa yang tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan orang di bawah todongan pisau tidak bisa melawan. Kalau yang absolut daya paksa tidak bisa dihindari. Sesuatu yang sama sekali dia tidak bisa hindari. Dia melakukan perbuatan atas desakan dari luar yang tidak bisa dia hindari sama sekali. Jadi, apakah ada sikap batin di situ dari para pelaku perbuatan itu? pasti, karena ini daya paksa alasan pemaaf, maka tanpa soal sikap batin. Tadi kan saya mengatakan bahwa perbuatan itu tidak dia kehendaki, kan berarti persoalan sikap batin. Seorang atasan menerima perintah dari bawahannya, dia tidak mungkin menghindari melaksanakan perintah itu.
Maka orang yang melaksanakan perintah itu kalau tidak masuk dalam perintah atasan, dia masuk ke teori daya paksa kalau sesuatu itu dianggap sebuah paksaan. Segera. Baik. Nah, terakhir dari kami, mohon pendapat ahli tentang putusan. Bagaimana yang putusan presprah dan putusan onslah dalam suatu perkara pidana korupsi. Ya kalau presprah bebas artinya tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan. Kalau onslah perbuatannya terbukti tapi bukan tindak pidana. Termasuk kategori bukan tindak pidana karena dia tidak dapat dipersalahkan dalam perbuatan itu. Karena ada alasan memaafkan. Perbuatannya terbukti benar terjadi seperti itu, tetapi karena ada alasan pemaaf, dia terpengaruh daya paksa, saya menurunkan dia tidak dapat dipersalahkan dalam perbuatan itu dan nantinya dilepaskan dari segala tuntutan. Baik. Ya. Baik, apa masih ada yang perlu ahli sampaikan terkait pasal 12 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 12B gratifikasi? Cukup ya? Cukup. Kami cukup ya, Pak ya. Kesempatan berikutnya